Amanat oleh pembina upacara peserta diistirahatkan. Semuanya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, beliau Ummina Nyai Hajah Dr. Anda Nazirah Nuris beserta keluarga besar Pondok Pengasuh Pesantren Al Hidayah Karangsuci. Yang kami hormati Dewan Guru, Asatid yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah wa syukru lillah, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah, cerah matahari ya, bersinar cetar ini, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah berupa sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan, dapat menjalankan upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Kalian pemuda atau sudah tua? Pemuda ya, pemuda. Semuanya di sini adalah pemuda, apalagi anak-anak pelajar. Ibu di sini berdiri di sini hanya ingin menyampaikan, berikan amanat ya, karena ada amanat di sini, menyampaikan tentang, karena ini temanya pemuda, jadi irtanim khomsan qabla khomsin. Ada yang tahu? Jadi jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pasti tahu ya. Nah, di antaranya yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, yang pertama. Nah, ini. Jadi jagalah 5. Yang pertama ini, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kalian masih muda, ya kan? Masih masih pelajar, masih belasan tahun ya. Ini dijaga. Jaga masa mudanya dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau masih muda pasti semangatnya masih oke, ya kan? Nah, makanya kalau sekolah ya harus yang semangat, mumpung masih muda, belum tua, ya kan? Coba kalau misal seperti siapa di sini yang udah ke sekolah, misalnya seperti Mbok Tipe, kira-kira kalau mau disuruh sekolah, disuruh belajar matematika, kira-kira masih udah semangat apa enggak? Enggak kan? Nah, makanya kalian ini masih muda, masih seger-seger ya, berarti masih belasan tahun, staminanya masih ada, digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah masa kayamu sebelum jatuh masa miskinmu. Nah, ini harus dijaga. Jadi kalau saat kaya, jangan terus menghambur-hamburkan uangnya dengan hal yang bermanfaat, tapi harus belajar untuk disodakohkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, masa sehatmu sebelum jatuh masa sakit. Nah, kira-kira kalau kalian sakit, itu enak gak kalau belajar, ngapa-ngapain? Gak enak kan kalau sakit. Biasanya kita itu baru sadar, oh nikmatnya sehat ketika
sakit. Ternyata sehat itu mahal harganya. Gitu. Mau makan nggak enak kalau sakit, ya nggak? Nah, ini harus dijaga kesehatannya. Semuanya dari pola makan, pola tidur, kayak gitu ya. Harus dijaga sebelum jatuh sakit. Terus juga yang sehat jangan malah dibuat sakit. Udah tahu kalau makan pedes nanti sakit, malah makan pedes. Gitu ya. Kemudian yang keempat, masa senggangmu sebelum jatuh masa sempitmu. Jadi mumpung masih luang. Kalau masih muda ini kan masih luang, waktunya masih banyak. Belum ngomong anak, ya kan? Belum bekerja. Coba kalau misalnya seperti Bu Ella yang udah punya anak, tambah repot, ya kan? Kemudian misalnya mau ngapa-ngapain, ingat anak, karena udah waktu senggangnya udah sedikit gitu. Nah mumpung kalian di pondok nggak mikir apa-apa ya, paling mikirnya kan sekolah, ngaji, jamaah, itu doang kan. Nggak kerja, nggak punya anak, belum punya anak gitu ya. Jadi dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan senggang malah dibuat tidur terus sampai nggak bangun-bangun ya. Kemudian yang terakhir apa? Masa hidupmu sebelum datang waktu ajalmu atau meninggal atau mati gitu ya. Masih hidup digunakan dengan sebaik-baiknya, menuntut ilmu, beribadah dan lain sebagainya gitu. Ini anak-anakku, ini yang perlu ditingkatkan nih dari kalian adalah kedisiplinan. Semuanya lah, masa mau sekolah harus dioprak-oprak setiap hari. Coba tunjukkan kalau kalian adalah pemuda, ya kan? Syubanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Masa calon pemimpin datang ke sekolah, berangkat ke sekolah telat? Ada pemimpin? Calon pemimpin yang seperti itu? Ya kan? Masa jadi pemimpin masa depan harus telat, kemudian jam 8, jam 7 masih tidur. Kira-kira pantas gak jadi pemimpin? Nah gitu ya, yang gasik. Sekarang kan subuhnya juga gasik ya. Jadi habis subuh, habis ngaji langsung siap-siap mandi, siap sekolah, kan jadi nanti semangat. Gitu ya. Pokoknya dibenahi lagi, yang rajin, yang putri, baik putra maupun putri, apalagi yang putra ya, jangan nunggu dioprak-oprak, baru bangun, baru mandi, kayak gitu ya. Pokoknya harus ditingkatkan lagi kedisiplinannya dan ketertibannya. Gitu ya. Meskipun yang putra kamar di depan kelas kayak gitu, jangan terus kalau misal jam penantian guru terus pulang ke kamar, jangan kayak gitu ya. Pokoknya selama jam sekolah ya harus di kelas, jangan kemana-mana gitu ya. Itu semoga dengan adanya Hari Sumpah Pemuda pada hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai seorang pemuda, generasi penerus bangsa Indonesia ini gitu. Jadi harus yang semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam hal apapun, dalam hal kebaikan. Mungkin kiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.